Oleh sebab itu, saudaraku yang Tuhan kasih, siapkan hatimu. Ya, tinggalkan semua apa yang sudah di belakang. Kita sekarang mau menghadap kehadirat Tuhan. Dan kalau kita mau mengutamakan Tuhan, saudaraku percayalah bahwa saudara tidak pernah akan pulang dengan sia-sia. Tuhan siapkan semua berkat keperluan saudara. Oleh sebab itu, saudara, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, pada hari ini Kau melihat umat-Mu sudah hadir di tempat ini. Kau mengenal hati mereka bahwa mereka sangat-sangat merindukan Tuhan. Karena tanpa Tuhan tidak ada di antara kami Tuhan yang mampu menjalani hidup di dalam dunia yang semakin hari semakin susah, semakin jahat, banyak kabar-kabar yang tidak menyenangkan. Tetapi hamba-Mu percaya, berbahagialah setiap umat-Mu yang mengasihi Engkau, yang selalu mau mengandalkan Engkau Tuhan dalam hidup rumah tangga mereka, segala apa yang mereka kerjakan. Mereka tidak pernah akan kekurangan karena Engkau yang menjamin bahwa Engkau sanggup memberkati hidup mereka semua. Pagi hari ini Tuhan, kami akan masuk dalam ibadah. Kami mohon tuntunan Allah Roh Kudus untuk memimpin jalannya ibadah, sehingga setiap umat Tuhan boleh merasakan ketika mereka ada dalam rumah-Mu, mereka aman, mereka sentosa, damai sejahtera mereka alami. Bahkan mereka bangga punya Tuhan seperti Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, aku berdoa bagi seluruh pelayan-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan, mulai dari worship leader, backup singer, musik, kolektan, usher, bahkan mixer Tuhan, guru-guru sekolah minggu, semua yang ambil bagian Tuhan, kiranya Tuhan urapi mereka, sehingga mereka tidak merasakan bahwa pelayanan yang mereka kerjakan ini merupakan satu rutinitas, tidak, tetapi mereka sungguh-sungguh mau mempersembahkan hidup mereka sebagai satu persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga ibadah yang mereka kerjakan boleh menjadi satu ibadah yang sejati. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Khususnya bagi guru sekolah minggu Tuhan, pengurapan-Mu Tuhan atas hidup mereka. Karena mereka yang akan membimbing ini anak-anak sejak kecil untuk mengenal Tuhan. Sejak kecil mereka untuk takut akan Tuhan, hormat kepada orang tuanya, sehingga ketika anak-anak ini bertumbuh menjadi orang-orang dewasa, Engkau akan melihat ada buah yang mereka hasilkan, sehingga mereka Tuhan bisa pakai untuk menjadi orang-orang yang bisa menyampaikan pesan-pesan Tuhan, menyampaikan keselamatan yang mereka terima daripada-Mu Tuhan, sehingga banyak jiwa boleh dimenangkan, khususnya juga generasi muda. Tuhan, hamba percaya Kau siapkan generasi muda bagi gereja-Mu di tempat ini. Karena kami percaya Kau sudah menyiapkan segala sesuatu bagi umat-Mu jemaat PCC, sehingga mereka boleh melihat bahwa campur tangan Tuhan begitu ajaib dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah penyampaian firman Tuhan boleh ditangkap oleh umat-Mu dan boleh menjadi satu kebenaran yang akan terus memimpin hidup mereka. Sehingga dalam setiap masalah yang mereka hadapi, mereka ingat akan perintah-perintah-Mu, mereka ingat akan perkataan-Mu Tuhan. Sehingga ketika mereka berdoa, maka doa mereka akan naik dan Tuhan mendengar, akan menjawab setiap doa umat-Mu Tuhan. Sehingga apa yang umat-Mu minta di dalam nama-Mu, Engkau akan memberikannya kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Jauhkan dari segala yang jahat Tuhan, segala roh-roh yang akan mengganggu jalannya ibadah. Pada pagi hari ini kami bersatu hati untuk mengusir di dalam nama Yesus. Kami undang Roh Kudus kuasai jalannya ibadah Tuhan, agar setiap kami boleh merasakan betapa hebatnya Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami puji, sehingga kami tidak pernah lagi Tuhan seperti orang-orang yang tidak punya pegangan, seperti orang-orang yang tidak punya pengharapan. Tapi kami punya Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Begitu juga sebentar apabila kami umat-Mu masuk dalam perjamuan tubuh dan darah Kristus. Tuhan, layakkan umat-Mu Tuhan untuk ambil bagian, untuk menerima tubuh dan darah Kristus, agar tubuh dan darah Kristus ketika kami makan dan minum Tuhan, maka hadirat-Mu, pribadi-Mu boleh hidup dalam hidup umat-Mu di tempat ini Tuhan, sehingga dimanapun mereka berada, dunia boleh melihat Engkau dalam kehidupan mereka.
terima kasih. Kami siap untuk memulai ibadah di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan semua kita yang akan dilawat diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya, amin. Siap puji Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih pada bulan ke-7. Bulan ke-7 atau lagi berapa saudara? Sudah turun ke bumi belum saudara? Haleluya, saudara siap puji Tuhan, amin. Lambaikan tangan saudara, katakan haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Tuhan kita layak memuji, amin. Dia layak disembah. Mari kita menyembah Dia pagi hari ini. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Kami mau sembah Kau Tuhan. Mari angkat suara saudara pagi hari ini. Angkat hati saudara. Angkat hidup saudara pagi hari ini. Kau sembah Dia. Dia Allah yang layak disembah. Dia Allah yang layak disembah. Besar Tuhan. Besar terima kasih Yesus.
kecil ada di sini. Amin. Anak-anak sekolah minggu dari BCC, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Worship God, to praise God. Amin. God is good. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. You guys know this song? Sing louder. Amen. Woo, let's go. Hallelujah.
percaya saudara akan firman Tuhan. Amin. Dia mendengar saudara ketika saudara berdoa. Amin. Ketika saudara berseru pada Tuhan, dia mendengar saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya ajak kita menyembah Tuhan sekali lagi. Terima kasih Yesus. Thank you Lord. This is our desire, Father God.
be able to use it in our fun daily life, Jesus. We give everything to you, Lord. Let the glory be God to you. In the name of Jesus we pray, amen. Amin. Haleluya. Saudara silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Pagi hari ini kita siap memberi, amin. Amin. Haleluya. Saudara, kira-kira 2 bulan yang lalu tiba-tiba, sebenarnya bukan tiba-tiba sih, nggak, kita kaget. Sebenarnya nggak kaget juga, karena leasing mobil kita habis, saudara. Tiba-tiba kita dikirimin surat. Sebenarnya kita tahu leasingnya udah mau habis, cuman jadi kayak udah nggak dipikirin lagi, gitu ya. Terus tiba-tiba surat datang, leasing mobilnya harus dikembalikan. Nah, kita lumayan kebingungan nih kalau kita kembaliin atau kita mau ambil lagi, kita harus finance lagi, harus ngurus lagi ya. Nah, tapi karena kepaksa dan tiba-tiba, jadi kita harus urus. Nah, waktu kita rembukan, jadi kita diskusi sama saya dan istri saya mau ambil mobil apa, akhirnya kita ambil mobil Acura, saudara. Nah, mobil ini, setiap mobil kalau kita ambil yang baru pasti datang dengan plat number yang baru. Nah, kita bingung mau tetap pakai plat number yang lama atau yang baru gitu. Nah, ketika udah kita tetapin pakai yang baru, nah setiap ada berkat Tuhan dalam hal material, saya selalu cari Tuhan apa yang menjadi berkat rohani saya. Saya bilang sama istri saya ketika kita berjalan dalam perjalanan di Uber, plat mobil kita apa ya namanya ya? Terus begitu lagi cek, ternyata LEV 27 OE. Saya lihat, jangan-jangan ini ayat firman Tuhan nih. LEV kan Leviticus kan, saudara ya. Jadi bahasa Indonesia apa? Imamat. Yuk kita buka di Imamat 27 ayat 8. Leviticus Imamat 27 ayat 8. Kita baca ya sama-sama. Tetapi jikalau orang itu terlalu miskin membayar bunga itu, maka haruslah dihadapkannya orang yang dinasarkannya itu kepada imam. Dan imam harus menilainya sesuai dengan kemampuan orang yang dinasar itu. Imam harus menentukan nilainya. Amin. Saudara, kalau dapat firman Tuhan sebenarnya gimana, saudara? Kata-katanya kaya, diberkati, ya kan? Yang limpah-limpah gitu ya. Tapi saya kaget, saudara, dapat firman Tuhan. Tetapi jikalau orang itu terlalu miskin, waduh, miskin, saudara. Firman Tuhan kok ngomong miskin ya? Saya renungkan lagi. Mungkin istri saya agak kaget juga. Kok ini ya kayaknya firman Tuhan ini bukan buat kita nih, kayaknya bener kan? Terus saya renungkan lagi. Tuhan itu baik, amin, saudara. Tuhan amazing, saudara, amin. Ketika saya renungkan firman Tuhan ini, saudara, seringkali kita berkata, Ku berikan hidupku, amin. Ku berikan segalanya bagimu. Tapi apakah itu yang terjadi, saudara? Ketika kita bernasar, oh Tuhan, aku memberikan semuanya kepadamu. Ketika kita perlu Tuhan, kita katakan itu. Tapi ketika kita semua dicukupi, tiba-tiba kita mendadak miskin, saudara ya. Ayo ke gereja, aduh gak punya waktu nih, kerja. Mendadak miskin waktu, saudara. Ayo, kita memberi buat Tuhan, kita menolong sesama kita. Aduh sorry nih, mau gue pas-pasan. Saudara mendadak miskin. Kalau orang Sunda ngomong mereka hese ya, banyak orang Sunda di sini kan. Mereka hese, tahu kan mereka hese? Merek hese. Itu bahasa apa saya nggak tahu, saudara. Mereka hese ya. Tiba-tiba jadi susah, saudara. Tiba-tiba jadi miskin. Tapi memang benar kita tuh miskin di hadapan Tuhan. Amin. Firman Tuhan ini sekalipun mengatakan seperti ini, saya menatapnya ada anugerah Tuhan. Amin. Ada anugerah Tuhan buat setiap kita, amin. Sekalipun kita nggak bisa bayar apa yang kita nasar kita, Tuhan katakan datang ke imam. Siapakah imam besar kita, saudara? Yesus. Amin. Pak Johan baca kita, amin.
Imam besar kita adalah Yesus. Ketika kita datang pada Dia, Dia memberikan nilai hidup kita. Amin. Kita ada hari ini, kita hidup hari ini, kita bisa bernapas hari ini oleh karena Yesus. Yesus Tuhan sudah menebus kita dengan harga yang mahal, saudara. Kita dikasih nilai berapa? Dikatakan harus menentukan nilainya. Imam yang menentukan nilainya. Siapa? Yesus yang menentukan nilai kita. Amin, saudara. Saudara bayangkan, Yesus mati di atas kayu salib buat saudara dan saya. Betapa berharganya, saudara. Amin, saudara. Betapa berharga saudara di mata Tuhan. Betapa tingginya nilai saudara di mata Tuhan. Amin. Sebagai hari ini, ketika kita memberi saudara, mari kita tahu betapa berharganya kita di mata Tuhan. Amin. Saya ajak kita mengangkat persembahan kita buat Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Inilah persembahan kami Tuhan. Sekalipun Tuhan kami tidak sanggup membayar Tuhan seperti apa yang kami janjikan Tuhan. Tapi kami mau Tuhan biar Engkau menyempurnakan Tuhan. Menyempurnakan apa yang menjadi bagian kami untuk kami berikan kepada Engkau Tuhan. Ini yang kami persembahkan Tuhan. Bagi kemuliaan kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini berserahkan Tuhan. Tangan-tangan yang mengangkat Tuhan. Yang mau memberi Tuhan. Kau yang memberkati Tuhan mereka satu persatu Tuhan. Kau yang mengetahui setiap kebutuhan mereka Tuhan. Bahkan Engkau Tuhan sudah menilai mereka Tuhan berharga di mata-Mu Tuhan. Kami tidak pernah kekurangan Tuhan. Kami tidak pernah minta-minta Tuhan. Sungguh Kau memberkati kami Tuhan. Kau Allah yang setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Diserahkan Tuhan. Setiap persembahan di dalam tangan Kau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap untuk memberi, kita katakan amin, amin, amin. Haleluya saudara. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan mendengar pengumuman juga. Boleh tampilkan slide-nya. Oke, kita ada morning prayer Monday to Friday jam 8 pagi melalui Zoom. Bisa minta linknya dengan Bapak Yakub, Bapak Kepala kita yang selalu setia untuk memimpin doa pagi setiap hari. Dan juga kita punya apa yang di altar ya saudara ya. Masih bersuka cita dalam pemimpin altar ya, amin ya. Ada di Friday jam 8 Next Gen dan Senior, dan juga Selasa jam 8 Good News. Dan Sabtu pagi saudara, saya mau undang kita untuk datang di doa pagi Sabtu. Ada doa yang luar biasa di tempat ini, amin. Amin. Oke, dan selanjutnya saya juga mengundang setiap volunteer yang mau untuk membantu dalam worship dan musik multimedia team untuk datang di latihan setiap Sabtu jam 9 pagi. Jadi sebelum doa kita akan ada latihan dulu. Dan kita kembali di tempat ini hari minggu depan jam berapa saudara? Jam 9. Dan juga anak-anak Sunday School ada di lantai 2. Dan setiap bulan minggu pertama mereka akan bergabung dengan kita untuk memuji dan menyembah Tuhan seperti hari ini. Amin. Haleluya. Dan kita akan lihat juga pembicara minggu ini, bulan ini, tanggal November tanggal 5 dan 26 adalah Pastor Yakub. Dan juga minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Bobby dari Philadelphia. Siapa yang tahu saudara? Pastor Bobby. Amin. Haleluya. Saudara pastikan sudah ada di tempat ini. Dan minggu depannya adalah saya saudara ya. Puji Tuhan. Nggak ada pastornya saudara. Oke. Dan sekarang untuk bulan ini adalah bulan Thanksgiving saudara ya. Amin. Dan kita akan adakan persekutuan bersama-sama. Thanksgiving special service di tempat ini juga jam 5. Amin. Jam 5. Jangan salah ya, jangan jatuh sini pagi-pagi jam 9. Jam 5 sore. Tanggalnya November 23. Jadi hari Kamis saudara ya. Hari Kamis kita ada Thanksgiving di tempat ini. Kita ada di Amerika ya saudara. Jadi kita nikmatilah ada hari-hari libur di Thanksgiving.
Mungkin yang kerja, mungkin dikasih hari libur, kita sama-sama bersekutu di tempat ini. Amin. Sudah rindu? Amin. Dan yang terakhir, ada program lagi? Itu aja? Udah? Oke. Saya persilakan bawa pembalap untuk mengambil. Mari saudara kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kembali kami bersyukur, berterima kasih buat anugerah yang Engkau berikan buat kami, khususnya jemaat diisi. Kalau Engkau melihat mereka hadir di tempat ini, mereka perlu mendengarkan suara-Mu karena suara-Mu mengandung hidup. Oleh sebab itu, urapi kami semua agar setiap firman yang Kau sampaikan Tuhan, mereka boleh tangkap dan mereka hidupi di dalam mereka menjalani hidup, sehingga mereka tidak seorang diri, tetapi ada Tuhan yang selalu menyertai. Terima kasih, urapi hamba-Mu, Engkau percayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan semua kita yang akan dilawat diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan, amin. 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 Shalom. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar tentang Nasar, ya. Saudara catat ya, karena saya percaya kalau saya bicara ini makan waktu lama, tapi saya minta saudara catat ayat-ayatnya dan nanti saya akan sampaikan apa yang ada di dalam ayat itu, ya. Nasar itu merupakan tingkat yang paling tinggi di dalam apa yang namanya janji. Kalau janji, banyak orang janji bisa meleset, ya. Pokoknya kalau manusia janji, jangan sampai heran kalau saudara sakit hati. Itulah manusia. Di atasnya janji ada sumpah. Sekalipun terkadang sumpah harus ditandatangani di atas kertas, juga bisa meleset. Tapi nasar, ini satu level yang tinggi, dengar baik-baik, yang membuat Tuhan yang saudara dan saya sembah tidak bisa mengelak. Ya, dan saya membuka ini rahasia. Kalau saudara bisa duduk di tempat ini, saudara bisa mendapatkan tempat ibadah. Ini oleh karena nasar. Ya, saya mau kasih tahu saja rahasia ini. Ketika kita mempunyai rumah misi, ya, orang tanya mana gerejanya. Kita pakai rumah misi, banyak masalah. Dan ketika saya berdoa sama Tuhan, saya minta supaya Tuhan memberikan jemaat di sisi tempat ibadah. Dari satu rumah misi dijual, beli lagi rumah misi. Pembicaraan di luar tambah kencang. Tuh lihat kan? Dari satu rumah misi pakai namanya dia, beli lagi rumah misi. Katanya mau beli gereja. Ketika hal ini saya dengar, saya datang kepada Tuhan, saya menangis dan saya bilang, Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah berdusta. Engkau tahu bahwa jemaatmu butuh tempat ibadah. Rumah misi dipakai ibadah bisa, tetapi enggak legal. Setelah saya berdoa dan saya bilang, Tuhan, kalau Engkau izinkan ini rumah misi dijual dengan harga yang cukup tinggi, saya bilang saya akan persembahkan untuk mendapatkan sebuah rumah ibadah dan saya akan persembahkan buat Tuhan. Dan ternyata saudara, ketika nasar ini naik, saudara sekarang mengalami, ini gereja bukan nama saya lagi, ya. Kalau rumah misi masih pakai nama karena saya sodorkan kepada jemaat, tidak ada yang mau karena punya tanggung jawab. Pada akhir tahun dia harus file tax berapa rumah itu menghasilkan uang, sehingga mereka harus report itu kepada pemerintah. Jadi saudaraku dengar baik-baik, hari ini kita akan berbicara tentang nasar, ya. Saudara tangkap saja ayat yang saya akan sampaikan. Saya tidak baca semua karena pasti akan terlalu banyak memakan waktu. Tetapi nanti saudara baca di rumah pelan-pelan. Tapi saudara dengarkan dulu di sini supaya tahu apa sih itu nasar. Kenapa nasar itu hebat sekali sehingga Tuhan tidak pernah bisa mengelak setiap janji yang dia janjikan kepada hamba-hambanya yang benar-benar mau menaikkan nasar di hadapan Tuhan, ya. Nah, saudara, di Israel ini yang menjadi persoalan umumnya bagi setiap rumah tangga atau keluarga di Israel, ya. Nanti saudara bisa baca di dalam 1 Samuel pasal 1
satu pasal baca semua pelan-pelan. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-28. Ya, nanti baca di rumah. Tapi saya akan terangkan. Masalah yang terjadi di Israel itu bukan masalah harta. Tapi masalah dalam rumah tangga kalau seorang istri tidak bisa melahirkan seorang anak laki-laki. Perhatikan baik-baik. Ini yang menjadi masalah. Sehingga kalau masalah ini tidak diselesaikan, maka umumnya istri akan membuat satu keputusan. Ya. Dia berkata kepada suaminya, ya, Rahel ini kalau saudara baca di Kejadian 30, ketika dia lihat kakaknya Lea beranak terus, wah bangga. Rahel ini seperti orang yang hidup dalam satu rumah diintimidasi. Oleh karena apa? Sepertinya aku ini sebagai istri gak ada gunanya. Tidak bisa memberikan keturunan kepada suamiku. Dan ini satu masalah yang bukan masalah yang biasa-biasa. Kalau saudara tidak punya uang, itu masalah biasa, saudara kerja dan lain sebagainya, saudara bisa dapat duit. Tapi kalau saudara sebagai seorang istri tidak bisa ya, mempunyai keturunan, ini yang menjadi masalah. Oleh sebab itu saya percaya di sini sudah ada yang mengalami bagaimana Tuhan yang saudara sembah adalah Tuhan yang dahsyat, yang sanggup mengadakan yang tidak ada. Karena Tuhan selalu itu bekerja di dalam kemustahilannya manusia. Jadi saudara jangan sampai menganggap Tuhan itu seperti saya, ya berdoa, saudara dapat jawaban dan sebagainya. Tidak. Tuhan itu sanggup melakukan apa saja yang manusia tidak bisa lakukan. Oleh sebab itu kenapa saya terus ajar saudara, ya bulan yang lalu saudara sudah belajar tentang ibadah. Perhatikan ibadahmu, karena ibadah itu mengandung janji. Dan ternyata ibadah itu terus dilanjutkan sampai orang bisa menangkap bahwa untuk meminta, kan ada ayat minta kamu akan diberi, cari kamu mendapat, ketuk pintu-pintu dibuka bagimu. Tapi bagaimana caranya? Ada banyak anak Tuhan menangkap ini minta, tapi tidak tahu caranya, minta-minta tapi nggak pernah dapat. Nah oleh sebab itu pada pagi hari ini ada kisah ya, di mana seorang suami punya dua istri. Suaminya namanya Elkana, istrinya yang pertama namanya Hana, bukan cucu saya. Dan istri yang kedua namanya Penina. Saudaraku, Elkana ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan setiap kali dia pergi ke rumah Allah, dia bawa istrinya. Ya, dua-duanya sama anak-anaknya. Tetapi seorang istri yang bernama Hana, istrinya Elkana ini, selalu diintimidasi di dalam menjalani hidup. Dia lihat, ya Penina, madunya, yang firman Tuhan katakan, madunya Elkana, selalu mengejek. Mengapa? Mungkin dengan caranya itu membuat hati Hana itu sakit sekali. Saudaraku, sampai-sampai pada saat ini keluarga datang ya, setiap tahun dia pergi ke Bait Allah, mungkin jalan berapa hari saya tidak tahu. Karena dulu tuh belum ada seperti Uber, belum ada seperti mobil yang mewah dan lain sebagainya. Tapi pakai keledai dan lain sebagainya. Bayangin saudara berapa lama mereka berjalan untuk datang ke rumah Allah. Dan pada saat ini keluarga datang ke rumah Allah. Alkitab, nanti saudara baca pelan-pelan ya. 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 28. Ini Hana terus dirundung kepahitan, sakit hati oleh karena lihat madunya, yaitu Penina. Sehingga ketika mereka sampai di Bait Allah, ini yang paling menyedihkan saudara. Ketika umat Tuhan datang ke Bait Allah, seorang imam waktu itu yang bernama Imam Eli melihat ini perempuan mabok ya mungkin ya. Nanti saudara baca. Di dalam doanya itu komat kami nggak keluar suaranya. Jadi Imam Eli ini melihat ini seorang ibu yang bernama Hana ini, dia mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Ya dengan segala apa yang terjadi dalam hidupnya. Tapi imam ini memperhatikan ini ibu kayaknya mabok padahal masih pagi loh. Ya, kalau malam atau subuh mungkin. Tapi Hana tidak peduli, dia curahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Sampai ketika dia berdoa, ya, Imam Eli menganggap bahwa ini ibu mabok. Sampai Imam Eli berkata, ini masih pagi ibu, sudahlah, lepaskan semua sakit hatimu dan lain sebagainya, jangan sampai kau kelihatan mabok.
Tapi Hana berkata, Tuanku, aku tidak mabok, tetapi aku berkomunikasi dengan Tuhan. Aku berdoa kepada Tuhan. Aku mengungkapkan isi hatiku di hadapan Tuhan apa yang aku alami. Pada pagi hari ini, saudara, sebelum saya lanjut, setiap saudara yang hadir di tempat ini, perhatikan ini firman. Saya tidak tahu masalah apa yang saudara hadapi. Tapi kalau saudara bisa tangkap ini, kalau manusia Tuhan tidak mungkin, dengar baik-baik, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya sudah buktikan dan saudara sudah melihat, bagi Tuhan dengar tidak ada yang mustahil. Ya. Jadi kalau ada di antara ibu-ibu yang ingin punya keturunan, dengar ini kebenaran firman. Bukan hanya soal keturunan, tapi setiap masalah yang saudara hadapi. Dengar, kalau kau bisa tangkap ini, dan kau mulai cari Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, ungkapkan semua kerinduan hatimu, dan jangan pernah berhenti sebelum engkau menerima jawaban daripada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, ketika Hana berdoa, walaupun lebih sakit hati ketika seorang pemimpin berkata, mabok ya, tapi dia bilang, tidak Tuhan, aku tidak mabok, aku berdoa kepada Tuhan, aku ungkapkan isi hatiku. Dan apa yang Hana katakan di hadapan Tuhan? Dia bilang kepada Tuhan, beri aku keturunan. Dan aku berjanji, bernasar, kalau engkau memberi aku keturunan, maka keturunan yang aku akan lahirkan ini aku berikan kembali kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudaraku, yang jadi masalah di Israel itu, kalau orang sampai tidak bisa memiliki keturunan, itu bukan lagi masalah dokter atau tabib di sana, nggak bisa. Ini masalahnya berhubungan dengan Tuhan, karena firman Tuhan di dalam 1 Samuel 1, Tuhan berkata bahwa Tuhan menutup kandungannya Hana. Jadi kalau di Israel ada ibu tidak melahirkan anak, itu bukan karena dia mau cari tabib, mau ngeluarin duit banyak. Ya, yang saudara pernah baca ketika seorang perempuan pendarahan, berapa duitnya habis? 12 tahun. Tidak pernah berhenti itu pendarahan. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, hanya cukup untuk menjamah jumbai-jumbai Yesus, semua persoalan selesai. Dan saya ingin saudara, di dalam saudara itu Tuhan, jangan hanya sebagai satu rutinitas datang tempat ini. Saudara cari, saudara harus dapatkan apa yang saudara inginkan. Ya, apa saja, saya tidak perlu membatasi apa saja. Kalau saudara punya masalah apa saja, saudara ungkapkan di hadapan Tuhan. Saya hanya bisa bantu untuk berdoa. Tapi lebih daripada itu, kalau saudara mau belajar tentang firman, karena firman ini adalah kebenaran dan firman ini adalah Tuhan sendiri. Kalau saudara melakukan setiap firman yang saudara dengar, itu satu bukti bahwa saudara mengasihi Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan jelas berkata dalam Yohanes 15, jika engkau mengasihi aku, engkau menuruti perintah-perintahku. Titik. Ketika Hana ini berdoa, ketika dia dengar ucapan Imam Eli, dia tetap pulang, tapi hatinya masih gundah gulana. Tapi dia sudah naikkan itu doa di hadapan Tuhan melalui nasar. Dia pulang ke rumah, tahun depan dia kembali. Dan ketika dia bertemu dengan Imam Eli, dia berkata, aku ini loh, hamba yang kau katakan waktu aku berdoa sama Tuhan, komat kami, Tuhan bilang aku mabok. Tapi tidak, aku berdoa kepada Tuhan untuk minta keturunan. Dan sekarang aku sudah mendapatkan itu keturunan. Dan dia beri nama anaknya Samuel. Ada rencana Tuhan ya di dalam kehidupan Hana. Ketika Tuhan membuka kandungannya dan dia memperoleh anak. Ya. Bahkan ketika suaminya menghibur dia berkata ketika Elkanah melihat Hana ini gundah gulana, sedih, ya dia kasihan sebagai seorang suami. Dia bilang, Hana, tidakkah aku ini lebih daripada 10 anak laki-laki? Dia hibur istrinya. Kenapa kamu susah hanya untuk menginginkan anak? Tetapi saudaraku, apa yang Elkanah katakan, dia juga tidak tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan Hana. Sehingga ketika Hana mendapatkan seorang anak laki-laki dan dia beri nama Samuel, dia persembahkan untuk Tuhan seumur hidupnya. Dan waktu Hana melahirkan, Hana melahirkan, dan Elkanah mengajak Hana untuk datang ke Bait Allah. Dia bilang, tidak, biarkan dulu anak ini sampai
pisah susu, artinya tidak menyusui, nanti aku sendiri akan bawa ini anak dan aku akan persembahkan kepada Tuhan sesuai dengan nasar yang aku sudah ucapkan. Ingat, nasar lebih daripada janji. Nasar lebih daripada sumpah yang harus dicap dan ditandatangani. Nasar tidak bisa dicabut. Oleh sebab itu hati-hati di dalam saudara bernasar. Kalau saudara minta sama Tuhan, berdoa apa yang kau inginkan, dan engkau klaim dengan nasar yang kau naikkan di hadapan Tuhan, itu pasti akan jadi. Di Kejadian 30, ketika Rahel melihat kakak kandungnya beranak terus, dia sampai minta kepada Yakub, beri aku anak. Sampai Yakub marah, dia bilang, Allahkah aku sehingga aku bisa memberikan anak kepadamu? Karena bilang, Rahel bilang kepada Yakub, kalau engkau tidak berikan anak, aku akan mati. Tetapi Tuhan dengar apa yang Rahel katakan. Ya, ketika dia berdoa, saya percaya dia juga lakukan seperti Hana lakukan. Dan ketika dia mendapatkan seorang anak namanya Yusuf, saudara tahu nih kisah bagaimana Yusuf bisa memelihara seluruh saudara-saudaranya yang 11 itu. Ya, ketika Tuhan angkat dia, walaupun dia harus menjalani proses di dalam hidupnya, dibuang oleh saudara-saudaranya, ya, dijual kepada seorang saudagar Potifar, dia bekerja di situ, difitnah, masukkan penjara. Di dalam penjara dia kasih tahu orang punya mimpi, sampai dia keluar, dia hidupnya bisa baik, tapi dia lupa. Tapi pada akhirnya ingat baik-baik bahwa Tuhan tidak pernah lupa. Dan akhirnya ketika Yusuf keluar dari penjara, dia menjadi orang kedua di tanah Mesir. Dan dia yang mempersiapkan seluruh keturunannya Yakub, anak-anaknya, di dalam masa paceklik. Jadi saudaraku, anggap nasar adalah sesuatu hal yang paling tingkatnya tinggi. Ya, saya sudah buka rahasia bahwa saudara bisa dapatkan ini rumah ibadah karena nasar juga. Dan saya berikan ini kepada Tuhan, supaya saudara tahu bahwa semua itu datangnya dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Jadi ketika Rahel berkata begitu, Yakub marah karena dia bilang, Allahkah aku sehingga aku bisa memberikan anak? Tetapi dia berdoa dan akhirnya Tuhan kasih. Walaupun cuma 2, ya, Yusuf dan Benyamin. Setelah itu Rahel meninggal. Tetapi itu sudah membuat dia bahagia bahwa dia sebagai seorang istri bisa memberikan keturunan kepada suaminya. Nah, sekarang yang terakhir, saya akan ajak saudara buka di Hakim-Hakim. Ini nasar luar biasa. Makanya saya bilang nasar ini tidak bisa dicabut. Makanya kalau mau ngeluarin nasar, doa dulu sama Tuhan. Jangan sampai kalau saudara mengeluarkan nasar kepada Tuhan, saudara cabut. Ya. Saya tidak menakut-nakutin, tapi saudara yang belajar firman tahu, nasar ini bukan sembarangan seperti janji-janji gombal. Ya. Tapi kita harus berkomunikasi. Kalau Tuhan yang ngomong dan kita naikkan itu nasar, pasti jadi. Tidak usah tunggu lama. Waktunya Tuhan adalah waktu yang tepat. Saya akan ajak saudara, saya baca ini dan saya nanti akan akhiri ini khotbah saya dan kita akan masuk dalam tubuh dan darah Kristus. Ini orang sedang punya masalah juga. Dia dibuang sama keluarganya oleh karena dia adalah anak seorang perempuan Sunda. Coba Hakim-Hakim pasal 11 saya akan baca. Saudara catat, jadi tadi pertama 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 28 nanti dibaca di rumah pelan-pelan apa yang saudara sudah dengar. Ya, tentang nasarnya seorang wanita yang namanya Hana. Dan sekarang saya ajak, ada seorang pahlawan yang gagah perkasa tapi dibuang oleh saudara-saudaranya karena dia dilahirkan oleh seorang perempuan Sunda. Sehingga dia dianggap, kamu itu menajiskan, ya, memalukan keluarga kami. Kamu keluar, jangan tinggal sama-sama kami. Tapi Alkitab mencatat dia seorang pahlawan yang gagah berani. Dengarkan ini. Namanya Yefta dari Gilead. Saya percaya saudara yang suka baca, suka dengarkan firman, tahu ini kisah, ya, bagaimana seorang pahlawan sampai dibegitukan, dibuang sehingga dia harus berkumpul dengan perampok-perampok, penjahat-penjahat, ya, untuk menghidupi hidupnya. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia adalah seorang perempuan Sunda. Ayah Yefta ialah Gilead.
Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Sakit nggak? Jangankan bilang sebetulnya bapaknya sama, cuma beda istri saja, diusir. Apalagi kalau saudara tidak punya hubungan darah, ya tinggal tadinya sama-sama baik-baik, tahu-tahu nggak tahu kenapa terus mengusir. Ya, itu cukup sakit hati, tapi ini lebih sakit hati lagi. Katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Orang gagah perkasa kumpul sama perampok, ya udahlah jadi. Ya. Dia punya talenta bisa berkembang. Puji nama Tuhan. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel, dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta di tanah Nob. Karena waktu itu ketika Israel diserang oleh Bani Amon, tidak ada orang Israel yang berani muncul untuk berperang. Mereka ketakutan semua. Makanya para tua-tua Israel ingat kepada seorang yang namanya Yefta, seorang pahlawan yang gagah perkasa, walaupun dia sedang tidak ada di dalam saya, tapi dia di daerah lain berkumpul dengan perampok-perampok. Kata mereka kepada Yefta, mari, jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Ayat 7. Tapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepada aku pada waktu kamu terdesak? Ya, inilah manusia. Amin. Kalau lagi butuh, dia mau korbankan segala-galanya. Bahkan harga dirinya dia mau korbankan karena butuh. Tapi kalau tidak butuh, wow. Ya, kita harus mengakui bahwa itulah manusia daging kita ya. Kalau kita lagi butuh sama seseorang, perlu sekali kita bisa sampai nyembah-nyembah, ya sampai bungkuk-bungkuk. Ya. Tapi kalau sudah dapat, ya lupa. Apa yang terjadi di dalam 10 orang kusta sama yang Tuhan katakan. Sampai ketika Tuhan berkata kepada 10 orang kusta, pergi, perlihatkan dirimu kepada imam. Di tengah jalan kustanya Tuhan sembuhkan. Tapi dari 10 yang balik berapa? Berapa persen? 10 orang disembuhkan, yang balik cuma 1. Berapa persen? 10%. Tapi Tuhan tidak pernah ngomel. Ya. Tuhan tidak pernah ngomel. Sampai Tuhan bilang, kemana itu yang 9? Tapi saudaraku dengarkan baik-baik. Saya teruskan ya. Jadi ketika Yefta bilang, dulu kamu benci aku, kamu usir aku dari rumah keluargaku. Sekarang kamu balik minta tolong sama aku. Karena apa? Karena kamu lagi butuh kan? Kamu lagi terdesak kan? Kemudian ayat 8, kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu, ikutlah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka, perhatikan ini janji para tua-tua Israel kepada Yefta, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan, ini perhatikan ini, ya, apa yang mereka buat di hadapan Tuhan terhadap Yefta. Demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Sekarang kita sambung di ayat 29. Apa yang terjadi ketika Yefta mengikuti para tua-tua kembali untuk berperang melawan Bani Amon, untuk membela bangsa Israel?
Dengarkan baik-baik ayat 29. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernasarlah Yefta. Perhatikan, tadi saudara dengar nasarnya Hana, saudara dengar nasarnya Rahel. Kalau engkau tidak berikan aku anak, lebih baik aku mati. Dan sekarang saudara mendengar nasarnya Yefta. Perhatikan, lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan. Katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan. Ketika Nasar ini keluar, saya tidak tahu apakah Yefta tahu bahwa di dalam rumah itu ada siapa. Apakah banyak hamba-hambanya atau banyak binatang peliharaannya dan lain sebagainya ya. Umumnya kalau di Amerika nih, kalau kita lihat orang yang punya anjing dan dia suka sama anjingnya, dia pelihara, dia jalani, kalau dia mau pup dan lain sebagainya, udah gitu dia ambil. Dan kalau dia pulang, yang pertama menyapa ya, menerima itu ketika pintu dibuka itu. Yang saya lihat ini saudara, jangan sampai saudara nanti kesinggung karena saya nyinggung. Yang keluar dulu itu anjingnya. Amin atau amin? Yes. Karena anjingnya tahu dari jauh itu udah cium tuannya. Ya, istri tidak pernah cium suaminya jauh-jauh. Ya kan? Tuh, yang ketawa pasti tahu. Kalau dekat dia bilang jangan dekat-dekat. Ya kan? Tapi anjing ini penciumannya tajam. Jadi dari jauh saja, ketika tuannya sudah mau datang ke rumah, dia sudah gelisah gitu. Begitu pintu dibuka, dia langsung lari dan dia menyapa atau nyamperin tuannya. Ya, puji nama Tuhan. Tetapi saya tidak tahu apa yang dalam hati Yefta ketika ini Nasar keluar. Teruskan dulu ya. Oke. Setelah Yefta bernasar, ya, kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya, yang menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Arur sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ternyata Tuhan mendengar ya nasar daripada Yefta, karena Alkitab berkata di ayat 29, roh Tuhan hinggap dalam kehidupannya Yefta, dan roh Tuhan ini sebagai penolong yang akan menolong Yefta untuk berperang mengalahkan Bani Amon. Ayat 34, ketika Yefta pulang ke Mispa, ke rumahnya, ya toh, nasar ini sudah naik, tidak bisa dicabut, saudara. Dengarkan baik-baik. Tampaklah anak perempuannya, bukan anjingnya, tapi anak perempuannya keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Harusnya Yefta begitu lihat, dia juga ikut menari-nari ya, harusnya. Tapi kalau kita berkata lain, dialah anaknya yang tunggal, selain daripada dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya, dia dikoyakkannya lah bajunya. Wow. Nasar itu di Alkitab dikatakan ada kata lain, yaitu korban bakaran. Korban itu harus habis. Kalau korban itu naikkan harus habis, tidak ada sisa. Ketika Yefta melihat yang menyongsong dia pulang dari kemenangan berperang dengan Bani Amon, dia adalah anak tunggalnya, seorang perempuan. Itulah sebabnya ketika Yefta dilihatnya di anak perempuan yang menyongsong dia, menari-nari, memukul rebana, demi dilihatnya dia dikoyakkannya lah bajunya, sambil berkata, anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Padahal Tuhan sudah menyertai Yefta untuk berperang dan mengalahkan Bani Amon. Tetapi karena nasarnya, dan dia lihat satu-satunya miliknya, ya, hartanya,
hatinya ada di tumpuan anak tunggalnya. Makanya ketika dia melihat anak tunggalnya keluar menari-nari menyongsong bapaknya pulang dari kemenangan, Yefta bukannya bergembira tapi dia koyakkan bajunya dan dia berkata, engkau yang sudah menghancurkan hatiku, ya, sambil berkata, anakku, kau membuat hatiku hancur luluh, dan engkau yang mencelakakan aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan dan tidak dapat aku mundur. Ingat, tadi saya sudah bilang janji bisa batal, bisa lupa, bisa tidak dikerjakan. Sumpah pun, walaupun pakai cap, pakai apa, bisa juga batal. Tapi nasar, firman Tuhan dia tidak bisa mundur, tidak bisa dicabut, karena konsekuensinya juga berat. Ya. Dan ketika Yefta mengeluarkan perkataan ini didengar oleh anaknya, karena apa? Tidak dapat aku mundur. Ayat 36, tetapi jawabnya kepadanya. Ini jawab anak yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, mengerti firman Tuhan. Tetapi jawabnya kepadanya, Bapa, dengarkan ini. Jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nasar yang kau ucapkan itu. Ya, saudaraku, seringkali kalau ada orang tua sedang melakukan sesuatu, mungkin anaknya bilang, Pak, Ma, jangan. Ya, nanti begini, nanti begitu. Tapi ini anak Yefta, saya percaya dia tidak mau bikin papahnya itu berbalik daripada apa yang dia sudah katakan kepada Tuhan. Tapi ini anak bilang, Papa, jangan cabut. Walaupun hatimu sedih, karena aku yang menyongsong kamu pulang dari kemenangan. Dan dia bilang, perbuatlah apa yang kau sudah katakan kepada Tuhan. Karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu. Lagi katanya kepada ayahnya, hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keluasaan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku. Jawab Yefta, pergilah. Dan dia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat 2 bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinasarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki, dan telah menjadi adat di Israel bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta orang Gilead itu. Tangkap, nasar punya level yang paling tinggi. Dan saudara kalau mengucapkan nasar, saudara tunggu apa yang Tuhan akan kerjakan. Karena nasar itu membuat Tuhan tidak bisa mengelak. Mazmur 89, ya, saudara yang ikut doa pagi dengar, Tuhan bilang, setiap perkataan yang keluar dari mulutku tidak pernah dicabut. Tidak pernah aku akan lupa. Tidak pernah aku akan berdusta kepadamu. Setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan pasti jadi. Saudaraku yang Tuhan kasih, kalau engkau benar-benar mengasihi Tuhan, engkau iring Tuhan, engkau terus beribadah kepada Tuhan, engkau ingin supaya hidupmu benar-benar apa yang Tuhan janjikan nyata, jangan pernah sampai lupa apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ya, ibadah itu penting sekali, doa penting, doa yang komunikasi. Dan ketika orang menaikkan doa, ya, dengan sungguh-sungguh, dengan korban, dengan hati yang tulus, bahkan dengan nasar itu doa luar biasa. Bahkan Yakobus berkata, doa yang berdasar dengan iman besar sekali kuasanya. Iman yang bagaimana? Ya bukan iman-imanan tentunya, iman yang diteguhkan oleh kebenaran firman. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, ini firman. Saudara tangkap, ya. Saudara nanti ulang kembali di rumah. Kalau saudara punya pergumulan, saya tidak hanya bilang sebagai seorang istri yang tidak bisa mempunyai keturunan. Kalau saudara punya masalah apa saja, ya kalau engkau berdoa sudah lama tidak muncul-muncul, engkau cari, ya ingat kembali apa yang Tuhan pesankan.
Tidak usah cari manusia. Engkau akan kecewa nanti. Dengarkan ini firman dan imani ini firman. Kalau ini firman adalah Tuhan Yesus sendiri. Yang percaya katakan amin. Jadi kalau saudara punya persoalan apa saja yang orang bilang, kalau saudara tanya, aku punya persoalan begini, menurut kamu bagaimana? Dia kasih nasihat begini, bikin pusing, ya. Nanti begini jadinya, nanti begitu, nanti saudara akhirnya kalau sudah terlalu banyak masalah, orang-orang yang saudara mintain pendapat dan lain tidak pernah lagi kelihatan, ya, hidungnya. Tapi saya mau beritahu, kalau saudara punya persoalan, di mana manusia atau keluarga mau berkata tidak mungkin ini. Justru yang tidak mungkin saudara ingat bahwa bagi Tuhan semuanya mungkin. Yang percaya katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Sebelum kita ambil bagian dalam tubuh dan darah Kristus, saya ingin nyanyikan satu pujian bahwa Tuhan itu suka sekali memberi, suka mendengar doa umatnya. Apalagi doa itu dinaikkan oleh iman, doa itu dinaikkan dengan ucapan syukur, doa itu dinaikkan dengan korban. Saya percaya Tuhan tidak pernah berdusta. Saya sudah alami banyak saudara, dari sakit penyakit, dari semua pergumulan, dan saya begitu yakin kalau saudara menghadapi ini semua, ingatlah firman Tuhan. Apa yang saudara bisa tangkap dan saudara gumuli. Dan kalau itu jadi, buka mulutmu, beritakan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupmu, rumah tanggamu. Karena Tuhan selalu ingin dipuji dan dimuliakan. Tuhan memberi lebih dari yang kita tahu. Tuhan mengasihi lebih dari yang kita tetapkan hati dan percaya sungguh. Saat kita mengangkat tangan, Tuhan Yesus pasti turun tangan. Dia hanya sejauh doa, serahkan padanya. Segala susahmu, segala khawatirmu, Tuhan mengerti apa yang kau mau. Dia hanya sejauh doa, berharap padanya. Mujizat itu datang, percaya padanya. Yesus hanya sejauh doa. Adakah di antara saudara yang berkata bahwa Tuhan itu susah ditemui? Tuhan itu seringkali tidak pernah jawab doaku. Saudara, saya mau beritahu, Tuhan tidak pernah berkata demikian di dalam firman. Tapi yang perlu kita periksa, mungkin ada sesuatu yang membuat kita punya koneksi tidak bisa nyambung. Dan kita menyerah. Oleh karena kita tidak bisa berkoneksi dengan Tuhan dengan cara kita menyerah. Tapi hari ini Tuhan ingatkan, ada cara yang Tuhan tidak pernah bisa mengelak. Kalau mau datang dengan hancur hati seperti Hana, seperti Rahel, seperti Yefta, mengungkapkan semua persoalannya, Tuhan sanggup memberikan apa yang kau inginkan. Tetapkan hati
Mujizat itu nyata, percaya padanya. Yesus hanya sejauh doa. Mujizat itu nyata, percaya padanya. Yesus hanya sejauh doa. Ingat apa yang Abraham katakan. Ketika Abraham dengar janji Tuhan, sebagai manusia daging dia lihat hidupnya, dia lihat istrinya yang sudah mati heb. Tapi Tuhan bawa dia keluar. Abraham, lihat itu di langit. Lihat itu bintang-bintang, bisa kau hitung? Abraham bilang, tidak Tuhan, itu nanti keturunanmu akan seperti bintang-bintang di langit. Dan Alkitab berkata dalam Roma 4 ayat 18, sekalipun Abraham tidak punya dasar untuk berharap apa yang didengar daripada Tuhan, dia tetap berharap. Dia tetap yakin bahwa Tuhan tidak pernah berdusta. Saudara yang Tuhan kasih, kok ada di tempat ini, saya begitu yakin Tuhan sudah menyiapkan segala apa yang kau butuhkan. Segala pergumulanmu Tuhan tahu persis. Tapi saya ingatkan, jangan lari kepada manusia, kau akan kecewa. Tapi koneksi hubunganmu sama Tuhan perbaiki, dan kau terus berdoa kepada Tuhan. Kau jangan pernah berhenti sebelum kau terima apa yang Tuhan katakan. Ada banyak kebenaran yang kau harus baca, bahwa Tuhan tidak pernah berdusta. Ketika dia berjanji, sekalipun manusia bilang tidak mungkin, memang manusia selalu berkata tidak mungkin. Tapi saya percaya kalau saudara sudah mengalami janji Tuhan, saya sudah mengalami perbuatan tangannya Tuhan yang ajaib. Saya begitu yakin bahwa Tuhan tidak perlu kita minta supaya aku bisa lihat Tuhan. Cukup dengan firman, dan saudara yakini dan percaya. Saudara baca, saudara renungkan, saudara lakukan. Dengar baik-baik, kalau engkau hidupmu dipenuhi dengan firman, Tuhan hidup dalam hidupmu. Kemanapun kau pergi, apapun yang kau lakukan, ingat Roma 8:28. Aku tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi aku. Cukup. Saya undang para pelayan Tuhan maju ke depan. Saudara persiapkan hatimu. Segala sesuatu sebelum saudara menerima tubuh dan darah Kristus, bereskan semua. Lepaskan semua. Kalau mungkin ada sakit hatimu terhadap sesama, keluarga dan lain sebagainya, hari ini sebelum kau menerima tubuh dan darah Kristus, minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Saya sudah mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan saudaraku, kakakku, adikku, orang tuaku dan lain sebagainya. Bereskan di hadapan Tuhan. Kalau hatimu beres, ketika engkau ambil tubuh dan darah Kristus, engkau akan merasakan bahwa Tuhan hidup dalam hidupmu. Puji nama Tuhan. Setiap waktu
dia benar-benar mengasihi saudara dan saya. Dia serahkan hidupnya supaya kita yang harusnya mati oleh karena dosa dan pelanggaran, kita bisa dilayakkan untuk hidup. Bahkan dia berjanji sudah menyediakan tempat bagi kita semua. Saya akan bacakan ini firman dan nanti kita aminkan sama-sama, kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita anggap ini anggur lambang daripada darah yang kudus, darah anak domba Allah, yang tidak bercacat celah, yang tidak berdosa. Dia rela curahkan di atas gunung Golgota oleh karena mengasihi saudara dan saya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara buka mulutmu, ucapkan syukur, sembah Dia. Engkau Allah yang benar, Engkau mengasihi kami semua Tuhan. Kami mau sembah Engkau, Engkau layak dipuji, disembah, diagungkan.
ada sukacita, ada sentosa Tuhan. Bahkan kami percaya bahwa Kau akan menyatakan jalan-Mu pada jemaat-Mu tempat ini, agar mereka tidak pernah nyasar Tuhan, agar mereka tidak pernah menyimpang ke kiri atau ke kanan, tetapi mereka semua umat-Mu, milik-Mu, percaya bahwa ada tangan Tuhan yang menuntun mereka, sehingga pada akhirnya kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Hamba-Mu berdoa sekali lagi Tuhan, meteraikan setiap firman yang Kau sampaikan, supaya mereka semua umat-Mu, milik-Mu Tuhan, dipenuhi oleh kebenaran-kebenaran firman yang mampu memerdekakan hidup mereka, sehingga mereka tidak lagi terikat oleh daya tarik dunia, tapi hati mereka selalu tertuju kepada-Mu Tuhan. Jiwa mereka bersuka cita, bersorak-sorai, oleh karena mereka semua mempunyai Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mampu mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Saudara-saudaraku yang Tuhan kasih, angkatlah kedua tanganmu, pulanglah, terimalah berkat Allah Bapa kita di sorga, serta kasih sayang dari anaknya Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat saudara dan saya, dan persekutuan bersama Allah Roh Kudus yang terus mengajar, membimbing, memberitahu, menyingkapkan setiap rahasia firman mulai hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dan Tuhan berjanji, Tuhan akan menjemput kita semua. Tuhan akan membawa kita untuk masuk dalam kerajaan yang mulia, dan di sana kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Semua kita yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin, amin, amin. Shalom saudara, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.